Ya, halo, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar kembali di hari ini, pagi hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021. Sebelum kita mulai, mohon konfirmasi Bapak Ibu apakah suara dan layarnya aman, terlihat, dan terdengar dengan jelas. Jelas dan lancar, terima kasih atas konfirmasinya. Mari kita mulai Philip Webinar pagi ini. Baik, semalam Wall Street ditutup menghijau, utamanya di S&P dan Nasdaq ya. Dow Jones agak ada pelemahan sedikit. Demikian juga di Eropa, kemarin ditutup melemah, khususnya FTSE dan DAX. Di Asia sendiri mix ya. Memang dari Asia Timur banyak yang hijau, khususnya Nikkei, Hang Seng juga sampai 2% lebih. Di Straits Times minus 0,6%, ISG juga ya, tutup minus 1,7%, malah sempat di sekitaran lebih dari 2% ya pelemahan di intraday-nya. Dari harga komoditas hampir semua menghijau, mungkin CPO yang paling ini ya, paling noticeable 3.200 harganya sekarang, penurunan semalam atau kemarin minus 1,2%. Kemudian gold ya sedikit penurunan, masih di 1.850-an. Kemudian minyak rebound sedikit, hampir 1% untuk WTI dan Brent juga. Ya, hari ini kita prediksi IHSG masih berpeluang melemah secara terbatas. Mengikuti nampaknya indeks saham di Asia yang pagi ini dibuka menurun. Antara lain disebabkan oleh kekhawatiran mengenai stimulus Amerika Serikat. Harapan akan mulusnya perjalanan ya stimulus fiskal Amerika Serikat ini nampaknya semakin meredup gitu ya. Karena juga ketua Senat, ketua mayoritasnya yaitu dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengatakan dia akan mendorong RUU penanggulangan COVID-19 putaran berikutnya pada pertengahan bulan Maret ya. Sementara itu, Partai Republik malah menolak RUU tersebut karena dinilai terlalu mahal, khususnya 350 miliar alokasi nilai 350 miliar untuk apa gitu ya. Mereka anggap sebagai bailout bagi kabupaten atau wilayah yang diprediksi akan memperparah defisit APBN Amerika Serikat.
berpotensi menimbulkan bahaya ya di masa depan, seperti inflasi yang tinggi yang bisa saja um, mengganggu atau merugikan gitu ya bagi masyarakat yang memerlukan bantuan. Presiden Joe Biden mengatakan sih bahwa dia terbuka gitu ya untuk menegosiasikan persyaratan kelayakan atas proposal BLT-nya gitu yang senilai 1.400 US dollar. Nolnya kebanyakan ini. Kemudian Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang mengurangi pembelian obligasi dengan tenor di bawah 1 tahun senilai 50 juta hingga 50 miliar sampai 100 miliar yen pada Senin kemarin. Meski aksinya punya impact yang sedikit, ini menyebabkan spekulasi akan berkurangnya gitu ya pembelian kembali obligasi yang dilakukan bank sentral ini. Ya, cek 1 2. Suara agak mengecil ya. Kalau sudah jelas? Oh, sudah jelas. Ya. Baik, foreign flow untuk kemarin walaupun ada penurunan net buy sebetulnya tetap masuk walaupun sedikit, tidak terlalu besar, 150-an miliar rupiah. Flow secara year to date tercatatkan masih net buy hampir 9 triliun rupiah. Ya, untuk market news pertama ada DSNG atau Dharma Satya Nusantara Tbk, bahwa DSNG menargetkan capex pada 2021 senilai 1 triliun rupiah. Rencananya akan datang dari kantung internal dan juga pinjaman. Lalu yang kedua Demas atau Pura Delta, Lestari Tbk. Demas mencatatkan penjualan lahan industri sebesar 119,5 hektar panjang 2020. Pembeli lahannya berasal dari sektor otomotif dan sektor terkait otomotif juga, lalu pangan, pergudangan, dan data center. Lalu yang terakhir ada LPKR. Moody's menegaskan peringkat B3 untuk obligasi yang dikeluarkan oleh LPKR dan juga entitas anaknya. Baik, untuk technical recommendation yang pertama kita ada Harum. Harum boleh trade buy 4130, target price-nya di 430, 4320 yang pertama. Target price kedua 4580, stop loss 3930. Lalu ada Mika. Mika range pembelian di 2610 hingga 2650.
Target price pertama 27.30, yang kedua 28.40, stop loss 25.40. Lalu XL Axiata trade by 2400, target price pertama 25.70, yang kedua 2660, stop lossnya di 2250. Oh iya, dan juga Bapak Ibu, bagi yang tertarik untuk saham Java, kita kedatangan tamu langsung dari perseroannya, yang webinarnya rencananya akan diadakan jam 11 nanti ya. Silakan mendaftar melalui link berikut atau boleh klik, sudah ada di Telegram juga ya sejak kemarin. Demikian, kita akan saat lagi akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih.
Pertanyaan pertama Pak Wisber menanya BNI Antam BRI Weton. BNI kecenderungan di hold sih masih boleh Pak. Memang pergerakan masih agak lagging dibandingkan bank himbara lain gitu. Masih sideways saja, dan jika malah memang belum punya posisi dan tertarik untuk koleksi, boleh aja cicil beli di 6120-an hingga 6200 ya. Untuk BNI resistance di 6500 hingga 6600. Antam bagaimana? Oke, Antam support MA20 masih relevan, yaitu 2650, 2660. Harga memang masih volatile. Resistance di sekitar 2970 seperti dekat-dekat high hari kemarin ya. 29 28 2970 ya, betul. 2970. Itu untuk Antam. BBRI masih bagus, terus bergerak juga di atas MA9. Close-nya walaupun kemarin ada pelemahan di intraday, cukup ditutup di zona positif, dan di hold juga masih boleh jika ingin koleksi. Dan jika ingin buy on weakness, jika ada seperti kemarin penurunan, boleh untuk cicil beli di BRI. BRI juga salah satu yang masih di koleksi asing ya. Info masih tetap masuk cukup banyak di BRI. Satu minggu hampir 1 T ya, di tengah indeks yang fluktuatif. Kemudian Weton. Weton menyentuh supportnya kemarin. Pergerakan harga cukup dalam penurunan mengikuti induk-induknya ya. Kemarin BUMN Karya juga banyak ditutup melemah dalam ya. Kita lihat seperti kita lihat pembukaan nanti, maksudnya mau support sekitar 377 378. Jika justru breakdown dari sana, boleh aja untuk cut loss dulu. Peluang untuk berbalik ke arah menjadi bearish jika breakdown dari sana semakin besar. Jika justru malah rebound, mungkin resisten berusaha menyentuh 408 dulu ya, 408, 406 kurang lebih. Oke, selanjutnya Pak Rio, Elsa WSBP main. Elsa kelihatannya udah habis juga ya. Maksudnya kemarin sayangnya close di bawah MA20 dan MACD juga sinyalkan udah dead cross gitu ya, membentuk lower low akhirnya Elsa. Sebelumnya performa sangat positif juga di
mungkin berpeluang 380, 360 untuk menjadi support selanjutnya. Walaupun ada rebound mungkin 430, 440, 450 gitu. Menjadi resistance-nya dan boleh digunakan sebagai level penjualan terlebih dahulu di Elsa. Kemudian WSBP juga agak patah tren, belum menyentuh Bollinger Band-nya sih, tapi kurang lebih dekat-dekat Bollinger Band bolehlah dipakai sebagai supportnya 270, 268, dan tunggu konfirmasi saja pembukaan nanti bagaimana. Kalau ingin spek buy boleh juga spek buy sih, tapi memang sifatnya spekulatif dulu, melihat tren sudah paling tidak resistance 294, 300 rupiah. Main gimana? Main masih oke, masih menarik. Kemarin juga close 2,6% penguatan. Memang performa masih sideways aja sih, harga belum kemana-mana. Tapi kelihatannya jika breakout 8-10 gitu ya. Peluang selanjutnya ialah sekitar 840, kemudian 880 hingga 900 untuk main. Gusti Ayu, ETPP. PTPP seperti kita bahas tadi, agak memang ada penurunan kemarin di saham-saham karya hampir 7% juga ya. Level sekarang sih dekat-dekat supportnya 1740, 1700 bisa dipakai sebagai support dan level entry. Baiknya tunggu konfirmasi bagaimana pergerakan hari ini. Kalau justru malah breakdown di bawah 1700, baiknya urungkan dulu niatnya untuk koleksi. Resistance paling enggak kalau ada rebound ialah level 1910, 1900 rupiah. Harga batu bara naik terus, Pak Paulus, sedang naik. Mengapa saham batu bara turun ya? Kalau kita lihat call ya. Memang naik terus, tapi agak ada pullback sedikit, belum membentuk high baru lagi. Itu memang ya dinamika pasar juga. Saham-saham batu bara, demikian juga komoditas yang memang udah rally banyak juga sejak November, Desember seperti itu ya. Ada terjadi aksi profit taking dan juga memang mungkin ada berpengaruhnya dengan
aksi for sale juga yang nampaknya transaksi margin kelihatannya cukup besar ya diberitakan gitu. Mungkin dampaknya ada ke sana. Tapi overall level di atas 80 US dollar sih masih bagus untuk harga batu bara. Memang harapannya ya terus meningkat di atas 90. Level paling tinggi 89-an nih untuk Newcastle ya. Averia, USKT, PTBA, dan BRPT. USKT kemarin juga breakdown di bawah MA20. Kita melihat support selanjutnya memang masih di bawah 1.500 gitu ya. Hari ini pun dibuka 15.30 turun 3%. Mungkin 1.420 mungkin yang paling bawah. Tapi mungkin support terdekatnya ya 1.500 pas dulu. Baru 14.20 tadi. Kalau baru mau masuk tunggu konfirmasi saja bagaimana pergerakan harga setelah menyentuh support. Karena tekanan jual pun masih besar ya di waskita. Lalu PTBA. PTBA nih dekat-dekat support peluang untuk membentuk double bottom harusnya jadi pola yang bagus ya. Hari ini penurunan hingga 2660 dan berpeluang jika close di bawah 2630 atau 2640 ya. Memang berpeluang nggak jadi bentuk double bottom malah pantau tidak sendiri oleh BRPT kelihatannya berpeluang untuk tertekan. Channel juga masih agak downtrend gitu ya. Terus berada membentuk level lower low dan juga lower high. Peluang untuk support selanjutnya bisa aja di bawah 1000. Sekarang tadi sempat berada di 940 walaupun sekarang rebound 1010-an harga ya. Tapi waspada saja 930 sebagai support PRPT. Kemudian suara hilang ya.
sebentar. Eh, harusnya sudah terdengar ya. Mari kita lanjut. Tadi BRPT kalau ada tidak terdengar, support 930 boleh diwaspada di sekitar situ karena channel juga masih membentuk trend downtrend di BRPT. Kemudian Meriah, BCA, BMRI, JBR masuk di harga berapa untuk investasi jangka panjang? Sifatnya cicil beli aja Bu. Jika ingin investasi jangka panjang dan semakin rendah semakin bagus. Seperti sekarang BCA ada penurunan ya. Mulai sekitar di bawah 35.000 di hari ini boleh sekitar 34.800, 34.500 ya. Mungkin range itu di intraday hari ini boleh dipertimbangkan. Kemudian BMRI juga sekitaran 700 ya. Dan nampaknya harga nggak nyampe ke sana hari ini. 7.200 kalau memang nggak sampai 700 juga boleh dipertimbangkan. Terus BJBR. BJBR 1650-an mungkin ya. Di bawah 1700 prefernya untuk koleksi. 1650, 1620 ini boleh dipertimbangkan. Bu Monica, era BMRI, CBP, Antam. Era Jaya kalau baru mau masuk agak ketinggian. Kalau sudah punya posisi dan belum jualan, ingin jualan boleh juga realisasikan profit yang ada. Jika ingin koleksi, tunggu aja koreksi hingga level 2600 mungkin ya. Tadi low 2680. Mungkin tunggu aja sih untuk jika ingin koleksi masih ada peluang koreksi selanjutnya. Kemudian BMRI. Ya BMRI udah tadi. BMRI juga masih kuat. Kalau ingin koleksi 700 tadi, 700 atau 7200. Peluang upside masih ada. Paling enggak 7,5 dulu. Hingga 700. Kemudian CBP
pelan-pelan memang pergerakannya CBP, tapi jika tertarik beli, boleh sih dicicil beli di level-level 9 ribuan ini. Level 9.500, 9.600, 9.400 maksudnya. Boleh dipertimbangkan 94 hingga 95 untuk koleksi CBP. Antam sudah tadi ya. Pak Robert juga menanyakan Antam, Pegas, dan Weton. Pegas kelihatannya istirahat dulu dan sekarang kurang lebih dekat-dekat support pertama ya, yaitu 16.600-an. Hari ini juga sempat melemah sedikit, lalu sekarang di level 1% plus. Pegas jika stay terus di atas 16.10, peluang untuk menuju maksudnya 1720. Yang pertama 1670 dulu, lalu 1720 boleh digunakan sebagai resistance-nya. Demikian untuk Pegas. Wetonnya sudah ya Pak. Kita lihat deh setelah pembukaan bagaimana. Setelah pembukaan cukup dalam, penurunan ada rebound ya. Weton 3 392 atau 390-an harga sekarang. Terhitung baik karena tidak breakdown lagi, sehingga palingnya level 395, 396 hingga 400-an, 410 adalah resistance selanjutnya. Memang waspada saja juga, support di sekitar 376 ini, 376, 380-an berpeluang untuk di breakdown dan close di bawah itu, sehingga pantau saja dulu dan tunggu konfirmasi untuk masuk saja. Andri, GJTL, dan Astra. GJTL masih turun terus harga dan menutup gap sih. Saat ini memang belum turun hingga pasca penguatan yang sangat signifikan di Januari ya, 8 Januari lalu. 788 mungkin supportnya, tapi selama volume juga masih tipis-tipis, agaknya sulit sih untuk ada pergerakan signifikan di GJTL. Kemudian ASI menarik sih, walaupun pelemahannya kemarin juga lumayan, tapi masih on track. Terus berada di atas MA20-nya. Hari ini sempat turun dan sekarang kurang lebih level 6475. Yang ingin koleksi di bawah level-level
di bawah level 6475 boleh dicoba 6450 hingga 6400 jika ingin niat koleksi. Resistance paling enggak ya 6630 lagi, itu level high sebelumnya. Juga positif juga sih mid inflow asingnya ke Astra International, walaupun tidak sekencang bank-bank, tapi 1 bulan ke belakang 1T juga kurang lebih. Kemudian trend untuk Pak Chandra, plan untuk right issue tadi ada katanya plan untuk right issue apakah bisa naik dari 62 ke 81. 80 81 ya high sebelumnya ya. Di agak sulit sih menuju ke sana kecuali tekanan jual sudah mereda dan kecenderungan malah ini ya berpeluang untuk breakdown dari support 60 ini. Sekarang harga di 5958 ya, 60 dan mendekati level 50, takutnya bertengger di sana sehingga belum saatnya sih untuk koleksi. Juga untuk right itu belum ada kabar lagi sih. Oh ada sih, yaitu 20 tanggalnya belum dapat gitu. Tanggal dan juga rasionya belum ketahuan sih, HMETD-nya. Untuk friend Pak. Terus Bris gimana? Harus Dinal. Bris kelihatannya tergantung posisi juga, memang tekanan harga cukup lumayan tertekan di tengah for sale juga yang masih berlangsung, tapi kelihatannya agak mereda sih. Tadi sih sempat turun hingga 3080 ya. Support sama masih bergerak di atas 3040, 3050. Itu MA20 sebetulnya harusnya masih oke. Apalagi masih floating gain juga kalau misalnya Pak Rustina masih nge-fresh di bawah 3470, 3500 ya, 3500. Mungkin resistance terdekatnya itu untuk Bris. Pak Said, PTBR-nya sudah Adru, coba kita lihat. Cenderung sudah membentuk low yang lebih baru dan kelihatannya masih akan ada tekanan selanjutnya. Hari ini pun 1270 ya, level terendahnya. Sepertinya masih seperti tanggal 27 sih, belum membentuk low yang lebih baru. Baiknya kalau ingin masuk tunggu konfirmasi aja. Jika pembalikan arah sudah kelihatan. Dan Pewon
Harga masih dalam range aja sih, 510 mau 15 masih sideways aja mungkin hari ini. Dan jikalau ingin koleksi boleh sih 510, dekat-dekat dengan support juga memang 510 505 dan resistance 535 dulu sebelum menuju 570-an lagi. MNCN pergerakan mungkin agak terbatas. MNCN harga juga cenderung terkonsolidasi gitu. Hari ini 1130 saat tempat tersentuh memang sekitar support juga 1130 1120. Resistance paling dekat 1200 sih. Kalau harga tertinggi hari ini 1160. Sehingga masih relevan juga 1200. Jika breakout terus 1270. Selanjutnya SECMA. CMA juga sideways saja. Hari ini 2280 2240 level terendah. Jika ingin koleksi boleh aja spec buy sih level tersebut 2230 22 hingga 2250 mungkin ya. Harga jika breakout dari 2360 itu resistance berpeluang menuju 2500 kembali. Pak Felix, Demas, Bes, Antam. Demas malah breakdown dari support ya di minggu kemarin. Dan malah menjauh dari level X dividennya. Sekarang harga belum kemana-mana sih. 230, 236. Tapi selama tidak membentuk low yang lebih baru sih harusnya masih dipandang positif. Level support paling bawah lagi 214 sih. 214, 210. Dan level resistance 240. Dan jika terus breakout pertanda mungkin bisa berbalik arah. Berpeluang menuju 250 lagi lalu ke 255. Ini mas seperti itu. Best gimana? Best mirip-mirip ya dengan enggak juga mirip sih tapi akhir-akhir inilah candlenya berada di bawah dan lebih konfirmasi downtrend sih best. Sekarang kurang lebih dekat-dekat support 164 164 ya. Baiknya tunggu konfirmasi saja kalaupun belum ada posisi ya jika ingin koleksi tunggu konfirmasi saja tapi kalau sudah punya pertimbangkan juga 164 ini sebagai level support yang kuat ya 1 2 3 4 ya 5 kali kurang lebih tersentuh dan juga mantul ke atas lagi gitu ya. Tapi kalau malah breakdown dari level support kuat ini agaknya makin
terkonfirmasi untuk menjadi downtrend, dan jika terjadi ya boleh cut loss terlebih dahulu. Lalu antam-antamnya udah ya. Pak Julius tadi Demasnya menjawab juga. Lalu Bu Emi, Hoki HST Pewon. Pewonnya sudah, Hoki gimana? Bergerak dalam range 1145 resistance, 1100 atau 1080 untuk supportnya. TP harusnya di 1140 ya, kurang lebih. ACST tuh, level TP harga sih turun terus. Kalau masih ada gain berarti dan punya average di bawah, boleh aja sih untuk TP dulu dan amankan profit karena harga juga masih mencari support baru di level-level sekarang 418, 420 masih boleh. Kemudian Pak Erik Taufan, USBP, BRIS, PTBA udah semua sih. Selanjutnya Pak Hendra, Adro, dan eranya sudah. Kita lihat XL. XL hari ini kita rekomendasikan juga tadi kalau tidak salah. Harga masih relevan dan belum kemana-mana juga. Aduh, ini apa ini? Level resistance di sekitar 2570, lalu supportnya di 2250. Pak Firdaus, Tekim. Tekim masih positif, hold aja. Jika masih ada posisi 14.000, tinggal tunggu close di atas itu. Di atas 14.100, 14.150 untuk konfirmasi uptrend kembali ya, membentuk high yang lebih baru. Pak Saiful Bari, Pegas. Ada label C warna merah di Pegas. Label C apa ya? Coba. Tato ya maksudnya ya.
Oke, label label C belum dapat sih saya up label C itu apa. Adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan tato juga ya, tato atau notasi khusus. Karena hanya 7 dan nggak ada C. Tapi pergerakan harga Pegas tadi setelah menyentuh support 1610 1605 cukup baik sih. Semoga stay terus di atas itu. Resistance terdekat 1700 dulu. Buka Artika BRPT tadi sudah dibahas. Coba kita lihat setelah open sempat tertekan tapi rebound sedikit ya. Tapi overall ini masih overall pergerakan masih membentuk lower low dan cenderung downtrend. Takutnya masih ada peluang untuk breakdown dari 1000. 1000 ini jika close di bawah itu cukup negatif sih untuk BRPT dan apalagi pergerakan sudah di bawah MA 200 juga. Telkom ya, Pak Triadi. Telkom harganya belum kemana-mana sih. Kalau ingin koleksi pelan-pelan boleh. Di dekat-dekat support 3310 di harga sekarang pun boleh. Dan 3310 ini juga lama tidak tersentuh ya. Nggak lama juga sih maksudnya. Ya sejak bulan Desember masih dalam range tersebut. 3310 kalaupun ada breakdown 3270 ya level supportnya. Baik, selanjutnya Aisyah. Untuk label-label tersebut boleh refer ke website bursa sih. Kalau label E itu laporan keuangan ya, ekuitasnya negatif dia untuk Aisyah. Kemudian SMGR SMGR berada di level support sih. Boleh diperhatikan. Kalaupun mau koleksi, jika ada penurunan seperti kemarin hingga 11.500, 11.300, boleh dipertimbangkan untuk buy on weakness. Tapi sekarang sih harga nggak kemana-mana dulu. Kalau sudah punya ya hold masih boleh 12.200. Tadi chartnya tertahan di BRPT ya. Sekarang semoga udah berubah.
kemarin cukup banyak yang nanya, coba kita lihat pergerakan harga. Seperti tadi 5960 sih level supportnya ya. Semoga tidak close di bawah itu. Karena tidak jauh lagi 50. Takutnya breakdown dari 5960 ini peluang mendekat ke sana gitu ya. Sehingga cukup bahaya. Itu sih kalau belum ada posisi ya baiknya jangan masuk. Kalau sudah ada pantau aja. Dan harusnya jika 5960 ini kuat ya ketika ada rebound dan ada gain langsung aja boleh dijual. Saya ngecek kembali apa yang belum dijawab. Nampaknya hampir semua. Oh, Bu Levi belum nih. Bu Levi, Kalbe, dan ITMG. Kalbe 1660. Resistance ya Kalbe. Memang harga belum kemana-mana. Tapi harga masih positif. Lebih positif lah ya dibandingkan saham-saham farmasi BUMN yang sudah meroket. Kalau mau koleksi masih menarik, kami kira 1540 di bawah 1550 masih boleh. Harga pun masih cenderung sideways dan nggak kemana-mana. Itu untuk kalbinya, Bu. Kemudian ITMG. ITMG kurang lebih disupport sih dan kecenderungan memang membentuk higher low dan lower high maksudnya, tapi low-nya belum bentuk low lagi, sehingga cukup krusial sih level sekarang. Dan kalau supportnya memang kuat, level 13.600, 13.700 harusnya menjadi resistance jika ada rebound. Dan jika support ini kuat, membentuk double bottom ya, yang cukup baik juga. Pegas ya untuk arti-arti itu boleh refer lagi ke website bursa. Ini setelah saya tanya-tanya tadi, C itu kejadian perkara hukum ya, yang digugat terhadap perusahaan tercatat atau anak perusahaan atau anggota direksi, anggota dewan, komisaris yang berdampak material. Itu sih Pegas karena yang masalah pajak kemarin ya. Masih belum selesai juga kasusnya. Sehingga masih ada label C. Label C. Alright. Sudah semua pertanyaan terjawab. Terima kasih banyak. Nampaknya kami cukupkan dulu sampai sini. Sampai jumpa lagi esok hari. Jangan lupa tadi kalau niat hadir jam 11 ada webinar juga dengan Java. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan atensinya. Sampai jumpa lagi di esok hari. Selamat pagi dan salam cuan.